dan dilayangkan sesuai kaidah penyelenggaraan perpustakaan. Jadi 1000 judul buku itu di luar perpustakaan. Kemudian ada pernyataan. Lihat dulu. Nanti kepala sekolah atau ya kepala perpustakaan diketuai oleh kepala sekolah itu membuat pernyataan nama perpustakaannya. Katakanlah ibu dari SMP Negeri 1, jadi nama sekolahnya misalnya nama perpustakaannya misalnya ibu mau disebut perpustakaan Ki Hajar Dewantoro misalnya. Jadi perpustakaan Ki Hajar Dewantoro SMP Negeri 1 Jakarta Pusat misalnya begitu. Atau juga pakai nama, karena ada contoh ya di perpustakaan SMA itu perpustakaan Teladan SMA Negeri 3 Jakarta seperti itu misalnya. Atau silakan, tapi itu mesti ada pernyataan yang pasti sehingga nanti di sertifikat itu namanya akan itu. Perpustakaan Teladan SMA Negeri 3 Jakarta, perpustakaan Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya ini ada apa yang perlu nih untuk profil perpustakaan dalam rangka akreditasi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau mengusulkan perpustakaannya diakreditasi dengan cara akreditasi relaksasi, maka ini harus diisi. Matur nuwun. Ada 2 lembar ya, ada 1 lembar ini, 1 lembar berikutnya. Silakan nanti diisi dilengkapi, dikirimkan melalui dinas perpustakaan, nanti akan dikirimkan ke Perpustakaan Nasional. Seperti itu. Ini mudah sekali, tetapi ini jarang dilakukan karena tidak bergengsi. Hanya ini saja dapat nilai C. Saya pengen A dong, kan perpustakaan saya bagus. Gitu kira-kira. Jadi silakan tadi semua itu dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah, termasuk kepala pustakanya dirembukan. Sebetulnya perpustakaan sekolah saya ini layak dapat nilai A enggak sih gitu. Kalau yakin, kita kerja dapat dengan portofolio untuk mendapatkan nilai A. Yang pernah dicontohkan oleh salah satu perpustakaan SMA kita di Jakarta adalah perpustakaan SMA Negeri 3. Itu nekat, bukan nekat ya, tekadnya tinggi. Saya pengen perpustakaan sekolah SMA Negeri 3 dapat akreditasi predikat A. Nah ini silakan dikembalikan ke masing-masing sekolah. Tapi kalau misalnya sulit untuk mendapatkan akreditasi, setidaknya pakai sistem relaksasi, sangat mudah. Ya, tapi kalau misalnya setelah relaksasi, saya sebetulnya nggak C ini, perpustakaan saya harusnya B, boleh ibu usulkan kembali pada tahun berikutnya. Jangan pada tahun yang sama, usulkan kembali pada tahun berikutnya. Nah masalahnya, itu komponennya udah tidak 6 lagi, sudah 9. Gitu. Silakan dipertimbangkan, dirembukan matang-matang karena kesempatan untuk akreditasi sudah terbatas. Sementara komponen udah mulai masuk ke komponen yang 9 komponen. Nah ini tapi 9 komponen belum diterapkan 100%. Yang akreditasi relaksasi pun belum ditutup sampai tahun 2023. Karena rencananya teorinya itu dari Perpustakaan Nasional akan ditutup pada Desember 2022. Tapi sampai sekarang belum ditutup. Jadi silakan saja nanti gimana caranya bisa didiskusikan secara japri ke saya, ke Bu Meki atau ke Bu Penny untuk pembuatan tanggal dalam dokumen pengirimannya itu tanggal berapa kira-kira untuk akreditasi relaksasi misalnya gitu. Atau akreditasi dengan 6 komponen. Ya, tapi yang jelas yang 9 komponen masih baru dan itu juga perlu disosialisasikan secara penuh ke semua para asesor dan perpustakaan se-Indonesia. Jadi masih ada peluang Bapak Ibu sekalian untuk mengajar dengan akreditasi lama 6 komponen. Masih bisa dapat A dengan 6 komponen. Tapi kalau udah dengan 9 komponen itu ada satu indikator yang berat yang kita harus lakukan karena ada tingkat kegemaran membaca, ada indeks pengembangan literasi masyarakat dan sebagainya, itu agak merepotkan kita. Jadi silakan berpacu ya Bapak Ibu sekalian sampai ya secepatnya. Mudah-mudahan di akhir Januari udah bisa Ibu tentukan. Saya siap untuk melakukan akreditasi. Mau print sini Bu. Nah, oke. Nah ini silakan nanti Ibu bandingkan untuk mendalaminya. Ini ada instrumen perpustakaan sekolah, ada peraturan baru ya. Ini yang nomor 300. Ini adalah untuk SD. Kemudian 301 untuk SMP. 302 ini untuk SMA. Ini perkayaan baru. Kemudian yang lamanya ada nomor 7 2018. Nomor 8 2018 juga, nomor 9 2018 sama nih SD, SMP, SMA.
Ini lama dan baru. Silakan Ibu pahami semuanya. Sesegera mungkin bikin tim yang tangguh, yang valid supaya persyaratan akreditasi bisa cepat diselesaikan. Kemudian yang paling bawah ini adalah peraturan dari Kepala Pustaka Nasional juga tentang penghapusan dari pergub-pergub yang lama, dari perkara-perkara yang lama yang tidak terpakai. Ya. Ini kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian paparan tentang pedoman akreditasi. Saya kembalikan ke Bu Sri Kustia, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Wah, ini menarik sekali ya Pak. Ini webinar kali ini Pak, sampai di narasumber kedua dan posisi tanya jawab ini masih banyak yang raise hand dan tak ya. 1000, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu guru dan hebat. Baik, Bapak Ibu silakan tanya jawab dan diskusi. Ini ada Ibu Feni Tombokan. Kepada Ibu Feni Tombokan, disilakan untuk membuka mikrofonnya. Belum terdengar Bu. Mic-nya masih mati ya? Mic-nya masih mati Ibu Feni. Itu udah jam segini lagi. Mau ada ini. Nah, itu nyala. Dia kan ngeprank apa? Silakan Bu, udah nyala GMP mic-nya. agama. Lah, kok nggak terdengar juga? Suaranya tidak terdengar Bu Feni. Ada maaf ya. Ada maaf ya. Masih belum terdengar Ibu. Ada cantik. Sepertinya ada gangguan audio pada Bu Feni. Mikrofonnya tertutup Ibu, silakan buka. Masih belum terdengar Ibu. Baik. Silakan Ibu. Halo Bu Feni, apakah bisa terdengar? Oh baik, Bu Feni mohon maaf, mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan Ibu melalui kolom chat. Kolom chat akan kami buka. Selanjutnya Ibu Anggraini, silakan kepada Ibu Anggraini. Coba terus ya Bu Feni ya. Ya Bu, saya coba dulu. Bu Anggraini, mikrofonnya masih tertutup Bu Anggraini. Host mohon dibantu, ini Bu Anggraini sepertinya masih terkunci untuk mikrofonnya. Ya, baik. Selamat sore. Perkenalkan saya Anggraini dari SMP 226 Jakarta. Enggak Bu, Sudah terdengar suara saya? Mohon izin. Ya, sudah Ibu. Silakan lanjut. Baik, mohon yang mau saya tanyakan, ini kebetulan kan saya baru menjabat sebagai Kepala Perpustakaan sejak September lalu dan tidak ada dari pandemi itu selama 2 tahun dan jabat Kepala Perpustakaan sebelumnya itu tidak pernah ada cacah ulang dari 2016 sehingga kami melakukan cacah ulang. Lalu untuk pertanyaannya, apakah katalog kertas masih digunakan untuk penilaian akreditasi? Karena kan sekarang kan sudah ada English Light, sudah ada Slim. Apakah itu menjadi penilaian akreditasi perpustakaan? Karena untuk katalog kertas kan sekarang kan juga modelnya kan banyak paperless dan digital gitu. Lalu yang kedua, ini kebetulan ada Bapak teknis ya dari Dinas Pendidikan. Kebetulan kemarin tuh ada pencacahan ulang mengenai buku dari tahun 2018, 19, 20, 21. Lalu sudah kami cacah, sudah kami pisahkan, ada 5 kontainer. Cuma untuk tindak lanjutnya dari Dinas Pendidikan juga belum ada. Terus untuk selanjutnya, kebetulan ruangan kami kan belum memenuhi standar perpustakaan. Jadi kami SMP dengan 24 rombel, hanya 1 ruangan dengan luas kurang lebih
dari 80 meter persegi dan hanya satu ruangan itu pun dibagi menjadi gudang juga, gudang buku. Jadi kami ada beberapa buku yang dari 2016 ke bawah itu kami tumpuk di dalam perpustakaan, sedangkan kami juga tidak memiliki gudang khusus untuk buku. Sudah diajukan juga ke sekolah namun belum ada tempatnya. Ini bagaimana, apakah bisa buku-buku tersebut disumbangkan ke sekolah lain tanpa harus ada masalah? Karena dari Dinas Pendidikan pun sendiri kalau untuk penghapusan itu agak lama gitu. Itu saja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Ibu Reni, apakah sudah bisa audionya Ibu Reni? Sudah bisa kan Bu Reni? Ya Bu, ada. Dia kalau minta saya. Masih belum bisa ya. Masih belum bisa, baik. Bapak mau langsung dijawab atau kita berikan penanya kedua? Boleh Bu, dijawab aja Bu supaya cepat nanti kita menunggu. Ya baik Bu Anggreni, SMP Negeri 226 Jakarta ya Bu. Saya tidak bisa menjawab secara pribadi berkenaan dengan pertanyaan Ibu katalog kertas. Jadi ini semua sudah ditentukan dalam perka. Karena perka dibuat tahun 2018 atau tahun berapa waktu itu ya, 2017-18 ya. Itu sudah lama, mungkin pada saat penyusunan perka itu masih ada perpustakaan yang menggunakan katalog manual. Karena yang dibuat oleh perpustakaan nasional yang dilihat bukan Jakarta saja, yang dilihat Indonesia Bu. Mungkin di wilayah ujung barat sana, di Aceh sana, atau di Sumatera Utara, atau di wilayah timur, di Irian, mungkin masih membutuhkan katalog kertas, sehingga dalam akreditasi ini instrumen akreditasi itu masih mempengaruhi nilai Bu. Nah, jadi ada katalog yang digital yang biasa kita sebut dengan OPEC ya Bu ya, kalau di komputer itu online public access katalog. Ada juga katalog yang lemari katalognya masih kayu yang ada tusukan saptenya yang panjang itu Bu, masih ingat nggak Bu? Nah itu masih kita nilai Bu sesuai dengan perka yang ada. Tapi mungkin di perka yang baru saya nggak berani ngomong karena belum disosialisasikan. Aku bisa baca saja tadi di perka yang barunya ada linknya ya, tinggal dibuka. Itu tidak diatur seperti detail gitu. Mungkin udah lebih maju lagi lah gitu. Memang ada perubahan sih. Jadi untuk jelasnya dengan perka yang lama ini katalog kertas masih dihitung Bu. Jadi ada katalog digital, ada katalog kertas. Kalau dua-duanya ada itu nilainya A. Hurufnya Arial. Itu kira-kira Bu Anggreni. Tapi kalau salah satu ada tidak A jadinya Bu. Ininya Baik, silakan itu kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab. Arial. Baik, terima kasih Bu Anggreni, terima kasih Pak Bambang Hidir atas jawabannya. Bu Feni, ya bagaimana? Apakah sudah? Silakan dibuka mikrofonnya Ibu. Ibu mikrofonnya masih tertutup. Ya, silakan Ibu. Belum terdengar Ibu. Atau gini, Ibu, suaranya dekatkan ke mic Bu, ke HP-nya atau ke laptopnya. Di mic telepon, di mic HP kan ada. Tidak kedengaran ya. Atau mungkin Ibu headsetnya, earphone-nya bisa dicopot kali ya, jadi nggak usah pakai earphone. Kita coba. Dengar? Nah, sudah terdengar Bu, Silakan. Baik, terima kasih Bu Sri Ustia. Pertanyaan saya yang pertama, kami kan sekolah ini udah berapa kali diakreditasi, tapi nilai kami untuk perpustakaan itu mungkin belum baik. Pertama karena memang yang menjaga perpustakaan itu atau kepala perpustakaan itu bukan sarjana perpustakaan. Nah ini yang selalu menjadi kendala sekolah kami. Luas sekolah kami itu lumayan besar, hampir 800 km bersangkat. Meter apa kilometer tuh Bu? Kilometer. Kilometer ya, luar biasa. Ya, silakan. Kemudian rombel kami ada 27, masing-masing 19 karena kami SMP. Jadi kami selalu mendapat nilai kurang untuk akreditasi
perpustakaan. Nah, kemudian jadi pertanyaan saya, siapa yang kira-kira punya link, apakah dari dinas atau dari perpustakaan sendiri untuk bisa memberikan kami yang bisa menjadi kepala perpustakaan yang memang punya kemampuan sebagai sarjana perpustakaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, adakah sekolah rujukan dari kami untuk bisa melihat bahwa perpustakaan yang baik yang ada di sekolah-sekolah yang di DKI Jakarta untuk kami kembangkan di sekolah kami agar bisa menjadi sekolah rujukan yang ada di Jakarta juga, kami kita untuk itu. Kemudian yang ketiga, banyak ya, satu lagi deh ya, luas penyimpanan koleksi untuk buku-buku apakah setara dengan luas ruang baca, atau perbandingannya seperti apakah perbandingannya apakah lebih besar ruang bacanya atau hanya ruang koleksi? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Ada 3. Terima kasih, Sri. Ibu dari mana, Bu? Saya dari SMPN 177 Jakarta Selatan. SMN 177. Soalnya di sini nggak tertulis nih nama sekolahnya, jadi nggak apa. Iya, mohon maaf, tadi kami mau masuk itu susah banget. Baik, Bu, nggak apa-apa, Bu. Silakan Pak Bambang. Lanjut ya, Bu, langsung ya. Bu Iya, Penny, terima kasih pertanyaannya. Pertama adalah tentang apa itu, Bu? Rujukannya, Bu. Ibu mau menjadikan perpustakaan sekolah Ibu menjadi perpustakaan rujukan. Nah, kalau perpustakaan Ibu mau menjadi perpustakaan rujukan, itu informasi yang saya dapatkan dari tim asesor perpustakaan nasional itu, kalau nilainya 95 ke atas, 97, 98 itu menjadi perpustakaan rujukan atau perpustakaan Indonesia. Kemudian diperlukan tenaga pustakawan ya, Bu ya, karena Ibu tadi bilang perlu tenaga pustakawan. Jadi Ibu mau rekrut tenaga pustakaan. Nah, Ibu sampaikan aja nanti ke bagian pengadaan barang jasa di situ. Apakah nanti dengan PJLP atau nanti dengan kepegawaian, Ibu hitung saja analisa beban kerjanya di sekolah. Seberapa besar kebutuhan beban kerjanya di sana, sehingga nanti setelah ketahuan beban kerjanya nanti akan dapatkan formasi. Berapa sih butuhnya tenaga perpustakaan di sana? Kalau pustakawan berapa orang? Kalau tenaga pengawalnya berapa orang? Itu ada rumusnya, Bu. Nanti Ibu bisa konsultasi dengan Sudin Pendidikan, atau dengan yang di kecamatan itu, ya dengan orang-orang dinas lah, Bu, gitu ya, menyampaikan itu. Karena ini lumayan besar, luasannya udah tadi saya dengar luar besar sekali, itu sampai kilometer ya, sehingga nanti nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang mungkin, Bu, kalau seluas itu. Tadi berapa, Bu? Berapa luasnya, Bu? Meter Hampir 900 km persegi. Oh, meter ya, Bu ya? Oh, meter, oke. Bukan, makanya tadi saya dengar kilometer. Ini lumayan besar, Bu. Ya. Terus yang ketiga, kalau diperlukan tenaga perpustakaan, Ibu tadi sudah saya sampaikan, Ibu juga bisa kerjasama mungkin ya dengan UI misalnya, Pak, kalau ada lulusan yang bagus, silakan, nanti saya perlu, Pak, tapi dengan catatan misalnya ini bukan PNS, tapi misalnya tenaga karena kita butuhkan gitu. Kalau PNS nggak bisa sembarangan, kita harus betul menghitung dulu tadi analisa beban kerja, formasi jabatan pustakaannya berapa lama, kemudian kebutuhan Ibu itu diusulkan ke dinas, tadi oleh dinas dihimpun semuanya, sedinas pendidikan nanti disampaikan ke BKD, ke Ortala dan sebagainya, itu panjang, Bu. Bahkan 2-3 tahun belum tentu tercapai itu kebutuhan tenaga pustakawan di sana. Tapi dengan cara lain, Ibu, dengan pengadaan barang jasa, ada yang namanya penyedia jasa lainnya perorangan. Itu ada standarnya. Nanti Ibu bisa konsultasikan ya dengan teman-teman di dinas pendidikan. Kemudian perbandingan ruang baca dengan ruang koleksi tidak diatur spesifik, Bu. Tapi bagaimana Ibu menyiapkan satu ruangan yang nyaman, yang nyaman bagi para pemustaka. Pemustaka itu tidak hanya siswa, Bu. Para ibu, pak guru, kepala sekolah, terus semua orang yang datang ke pustakaan itu adalah pemustakanya Ibu. Dan itu kalau mereka diberikan layanannya maksimal, ruangannya nyaman, koleksinya lengkap,
kemudian di sini ada minum-minuman, misalnya mau Ada minum minuman, ada makanan, buah gitu. gitu ya. Ya, betul. Jadi buatlah sebagaimana ibu dengan cara adat juga boleh, silakan dengan kepala sekolah perpustakaan 70, SMA 70. Gitu Bu, kira-kira ya Bu. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, Bu Feni, semangat Bu Feni, semangat ya. Iya, Bu Sri. Sekedar informasi kepada Pak Bambang dan juga Ibu Bu Meti bahwa insya Allah pengurus KUN Literasi Jakarta atau Glitterjack sudah membuat program selama 1 tahun 2023, dan setelah acara ini nanti kami juga akan mengadakan roadshow atau kunjungan ke perpustakaan sekolah yang dinilai mempunyai akreditasi A atau B. Nah, tadi Bu Meti nantangin nih, belum ada deh sepertinya dari SD dan SMP yang mempunyai akreditasi A dan B. Ayo Bapak Ibu Kepala Sekolah, pustakawan dan juga Bapak Ibu Guru, terutama yang di sekolah dasar dan juga sekolah menengah, kita majukan sekolah kita dan bidang pendidikan, terutama sekali literasi di perpustakaan. Ini semakin banyak loh Pak, ini kayaknya pada nggak mau pulang, nggak pada mau absen Pak. Ini yang resen tambah banyak. Bapak Ibu mengingat waktunya terbatas, kita buka untuk 2 penanya saja ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan. Izin Pak Bambang dan Bu Meti, apakah boleh share nomor WA Bapak dan Ibu di kolom chat? Atau Boleh, mungkin boleh. ke... Saya boleh. Baik, terima Tapi kasih. ada Bapak Ibu. nomor khusus ya Bu, satu dipusatkan, satu nomor supaya nanti semua orang bisa ngeliat ke saya. Iya. Nanti saya tanyakan, Siap, saya lupa nanti- nomornya. Siap, Bapak. Baik. Siap. Nah, dan Bapak Ibu, materi kegiatan hari ini setanya sudah ada di chatroom. Baik, wah ini masih bertahan di angka 900 lebih nih pesertanya. Untuk penanya ketiga ada Ibu Sri Suleha. Sepertinya Ibu Sri Suleha ini sambil berkendara, hati-hati di jalan ya Ibu. Silakan Ibu dibuka mikrofonnya, dan dari Bapak Muhammad Sidik. Silakan kepada Ibu Sri Suleha dan Bapak Muhammad Sidik dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bu. Pak, kepala saya besar. Wah, tertantang ya Bu ya. Ada challenge di sini. Tak kebenaran saya ini kepala sekolah PAUD, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi sebelum pandemi saya punya perpustakaan kecil gitu di pojok, menunggu buat juga buat untuk orang tua. Pas pandemi habis dimakan rayap semua Pak. Masya Allah. Karena tutup ya. Jadi saya berpikir tertarik dengan webinar ini karena ruang untuk perpustakaan gitu loh Pak. Jadi saya berpikirnya dengan keterbatasan ruangan PAUD ini sepertinya harus ada rujukan khusus di untuk PAUD Pak, perpustakaannya. Jadi kalau yang tadi saya mikir untuk 1000 buku bisa gitu, kayaknya nggak muat nih raknya. Kalau mau sampai ke akreditasi mungkin sampai situ kali ya. Cuma pikir bahwa mohon masukannya Pak Bambang. PAUD ini bagaimana sebaiknya untuk perpustakaan mininya lah, tapi bisa mengedukasi anak-anak, kebutuhan anak-anak membaca, juga untuk orang tua. Gitu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Solehah, itu sesuai namanya, mudah-mudahan jadi orang yang solehah ya Bu. Amin. Nah, ini apalagi di perpustakaan PAUD ya Bu, itu luar biasa tuh pahalanya banyak. Perusahaan PAUD kan pada intinya belum diwajibkan anak didiknya untuk membaca ya Bu ya. Belum diwajibkan bisa membaca. Nah, koleksi-koleksi apa yang kira-kira itu merangsang anak-anak untuk tahu informasi dari buku itu. Mulailah ada tulisan satu halaman, satu baris, mungkin tulisannya besar-besar, ya, yang mengedukasi itu juga pilihan. Nah, memang seperti itu. Jadi kalau misalnya tempatnya sedikit, Ibu bisa buat di beberapa pojokan. Bikin aja rak gantung yang nempel di dinding Bu.
di masing-masing tempat ya, di beberapa tempat, sehingga nanti anak juga tidak ngambil bukunya secara berkerumun, tapi akan tersebar gitu ke beberapa tempat itu. Tetapi juga kalau bisa memang di ruangan, supaya tadi saya dengarkan isu utamanya rayap. Sebenarnya rayap bisa dimusnahkan, Bu, dengan cara Ibu menyiapkan misalnya setidaknya kamper lah di sana ya, Bu, kamper di rak-rak itu. Apalagi kalau misalnya Ibu tidak atur suhu ruangannya atau kelembaban ruangannya, itu juga potensi. Di daerah kita Jakarta ini termasuk lembab, Bu. Jadi ada alat sebetulnya yang bisa menyedot, ya ada alat yang bisa menyedot kelembaban udara, itu namanya humidifier. Tapi lumayan agak mahal ya untuk ukuran sekolah perpustakaan PAUD, karena juga kualitasnya juga terlalu banyak. Tapi kalau ini masalahnya karena Ibu tidak pantau selama COVID ya, Bu ya. Jadi kelembaban itu semakin senang di sana, Bu, semakin betah. Uap air di udaranya masih senang di situ, tidak dibuka pintunya. Uap ini dibuka kan mungkin tertiup angin, jadi kelembaban udaranya hilang kena teriknya matahari gitu. Ya memang ini ada juga penilaian untuk melakukan pengukuran suhu ruang, pengukuran kelembaban udara, itu diatur, Bu. Ventilasi juga ada penilaian ventilasi. Nah, sehingga ini mesti betul-betul dijadi pertimbangan kita ketika kita mau menjadikan pustaka sebagai pustakaan rujukan, seperti itu. Itu kira-kira, Bu. Silakan nanti teknisnya dengan teman-teman didiskusikan buku-buku apa yang bisa bermanfaat untuk anak-anak, termasuk juga untuk orang tua anak, untuk orang tua murid yang mengantarkan ke sekolah, ke PAUD. Juga perlu diedukasi supaya nanti di rumah ibu-ibunya juga bisa meneruskan apa yang telah ibu lakukan di sekolah, di rumahnya masing-masing. Misalnya membacakan sebelum tidur. Dulu kan pasti ingat ya, kita waktu masih kecil anaknya suruh tidur, nggak mau tidur ya ibu baca cerita ya gitu kan. Itu juga sangat bagus, Bu, untuk menambah pengetahuan anak-anak tuh di luar benaknya ya. Terbayang terus nanti apa yang diceritakan. Itu akan turun-temurun tuh ke anak cucu dan seterusnya. Ya, kembali ke tadi, silakan nanti Ibu lakukan saja di beberapa tempat, di raknya dibuat. Tidak harus rak buku kayak lemari gitu, bisa nempel ke dinding, di dalam ruangan kelas PAUD itu bisa juga, Bu. Tapi diatur supaya indah, supaya nyaman. Itu barangkali Ibu, ya. Silakan. Terima kasih Pak Bambang masukannya. Sama-sama, Bu. Silakan yang selanjutnya Pak Muhammad Siddiq. Mic-nya belum dibuka, Pak. Oh iya, Bu Soleha tadi SMP berapa, Bu? PAUD apa, Bu? PAUD apa, Bu Soleha? PAUD Waru Indah dari Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Pak. Lagoa, Jakarta. Ya. Saya dulu di sana sebenarnya. Mungkin Pak Bambang mau nyumbang buku, saya terima, Pak. Oh, buku saya bukunya buku berat, Bu. Untuk SMA atau perguruan tinggi, itu umum lah. Nanti. Mau nyumbang nih dari perpustakaan, terima, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Soleha, nanti kita bisa diskusikan itu ya. Silakan ke Pak Muhammad Siddiq. Mic-nya belum nyala, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Siddiq dari SMK Muhammadiyah 15 Jakarta Selatan. Pertanyaan saya simpel dan singkat saja, Pak. Tadi mengenai akreditasi itu yang relaksasi kalau tidak salah ya. Relaksasi, ya. Relaksasi ya. Itu teknisnya apakah kita mengajukan dulu kepada pihak diskusi Sudin Jakarta Selatan atau bentuknya link yang langsung ke Perpusnas gitu. Lalu kemudian kalau misalnya nih kita sudah akreditasi, kemudian ada targetan tahun depan kita mau upgrade nih. Misalnya mau upgrade dan target kita misalnya di tahun depan itu mau B atau 2 tahun yang akan datang langsung A. Apakah itu ada monitoring setelah pasca akreditasi menuju pembinaan persiapan
target selanjutnya misalnya mau ke aplikasi B atau A. Itu saja Pak Bambang dan terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sidik lanjut aja Bu ya. Saya jawab langsung. Silakan Pak. Ya. Pak, saya manggilnya Pak Muhammad atau Pak Sidik nih? Pak Sidik ya biasanya. Baik, Pak Sidik SMP Muhammadiyah 15. Kalau Bapak mau mengajukan akreditasi dengan cara relaksasi, silakan saja. Masih ada waktu terbuka saya kira ya untuk beberapa waktu ke depan. Nggak tahu sampai kapannya. Bapak lengkapi saja dulu tadi beberapa hal yang sudah saya kirimkan ke Bapak itu di forum chat ada, bisa diunduh saja. Contoh-contohnya ada, itu dilengkapi, itu apa namanya, profilnya ya. Dari mana saya buka itu. Nah, tadi udah disampaikan ya Bu ya, ke forum chat ya Bu, tinggal dibuka saja. Ya. Kalau udah Sudah, Pak. begitu ya. Jadi Bapak dengan mudahnya nanti untuk apa namanya mengikuti apa yang ada di pedoman itu. Di sini kan ada apa namanya? Ini namanya data profil perpustakaan Pak. Nah, apakah Bapak sudah punya nomor pokok perpustakaan? Kalau belum, Bapak daftarkan ke Perpustakaan Nasional NPP ya. Kalau belum pun dikosongkan saja. Terus apakah sudah dapat nilai akreditasi? Kalau ada, silakan dituangkan. Kalau ada ya kosongkan saja. Kemudian ada nomor registrasi perpustakaan NRPUS. Ini sama dengan NPP, hanya bedanya kalau NPP itu nasional, kalau NRPUS itu DKI, khusus DKI. Nah, ini dasarnya Perda 2 tahun 2014 tentang perpustakaan. Jadi ini wajib juga, nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka di Siapjek. Nanti ada ininya, ada apa namanya, ada linknya, bisa diikuti di sana. Atau buka di websitenya Dinas Perpustakaan, diskusi.jakarta.go.id. Nanti ada perpustakaan, cari linknya di situ. Ada beberapa cara, silakan didaftarkan semua perpustakaan Bapak Ibu sekalian ke Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta agar nanti bisa ketahuan sudah sampai peringkat mana, apa pembinaan yang harus dilakukan terhadap nilai-nilai itu gitu. Seperti sekarang misalnya Bapak mau melakukan akreditasi pemula, berarti ya sudah dengan pemula. Silakan Bapak minta didampingi atau dibina oleh Sudin Pusip Jakarta Selatan. Bagaimana supaya saya dapat akreditasi dengan cara relaksasi gitu. Seperti itu nanti Bapak dibina atau didamping oleh Sudin Perpustakaan Jakarta Selatan. Nah, dari mulai identitas perpustakaan, nama perpustakaan sampaikan di sini. Nanti ada surat pernyataan jumlah koleksi yang ada di sana, 1000 judul lebih yang telah diolah dan dilayangkan. Kemudian juga ada surat pernyataan nama perpustakaannya untuk ditulis di sertifikat akreditasi. Nah, ya itu semua Bapak bisa konsultasikan dengan Sudin Perpustakaan Jakarta Timur. Ya, nanti setelah selesai, udah oke, baru Bapak bisa kirimkan tembusannya ke Sudin Jakarta Timur, ke Dinas Perpustakaan. Nanti bisa oleh kami atau langsung juga Bapak bisa kirimkan ke Perpustakaan Nasional. Kalau Bapak mengirimkan langsung, itu nanti kami kehilangan jejak. Kami tidak bisa memantau apakah Bapak sudah mengirimkan atau belum. Saran saya Bapak kirimkan ke Dinas Perpustakaan dan Sudin, nanti Dinas Perpustakaan lah yang akan menguruskannya ke Perpustakaan Nasional untuk ditindaklanjuti sehingga mendapatkan akreditasi. Seperti itu Pak. Kira-kira begitu Pak Muhammad, Pak Sidik, ada yang kurang nggak? Oh cukup, baik. Kalau dan Basara dengan simbol ya, syarat bisa paham sih. Termasuk literasi itu ya Pak ya? Termasuk literasi simbol, syarat. Baik, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang Hidir atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ini semakin banyak yang resen, tapi mohon maaf Bapak Ibu, waktu jualah yang memaksa kita untuk berpisah pada kegiatan webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu, mari dukung program-program Guru Literasi Jakarta dalam menggiatkan literasi di dunia pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan cara memberikan like, komentar positif, dan juga subscribe
pada akun YouTube kami maupun media sosial kami. Silahkan Bapak Ibu ikuti terus dan follow akun-akun media sosial kami untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan kami lakukan di tiap bulannya. Terima kasih sudah membersamai. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah raise hand. Mungkin pertanyaan Bapak dan Ibu nanti bisa Bapak dan Ibu kirimkan kepada panitia, kepada email panitia glitter.jack@gmail.com, dan nanti akan kami sampaikan kepada para narasumber. Terima kasih kepada Bapak Bambang Khidir dan juga Satu Ibu lagi Bu, Yenti. nomornya nih Bu, nomor iya. tercatat ya, barangkali nanti pakai WA ya. Ada ke, Ya, enggak. mohon dicatat nih Bapak Ibu sekalian, saya bacanya pelan-pelan supaya nanti nggak kelewat. 0819 3242 6006. Nah, sekarang saya ulangi sekali lagi secara langsung. 0819 3242 6006. Itu nomor cadangan, nanti setelah dari Ibu Kustia dihimpun baru bisa disampaikan ke sana. Mau langsung juga boleh, monggo silakan Ibu, mau mana yang lebih baik. Baik, Silakan, Ibu. terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Bambang Khidir, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang belum tuntas hari ini, yang belum puas hari ini, bisa dipuaskan melalui chat ke Bapak Bambang Khidir di nomor 0819 3242 6006. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses selalu buat kita semua. Semangat terus untuk memajukan literasi di dunia pendidikan dan di sekolah-sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon panitia untuk membantu kita foto bersama, sesi foto bersama. Silakan buka kameranya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Boleh Bapak mengangkat simbol tangan di depan. Mana tuh tadi? Silakan Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Nggak bisa, Mbak. Oke, baik. Itunya nggak bisa. Slide selanjutnya. Videonya. 1, 2, 3. Video nggak bisa dibuka. Oke. Slide selanjutnya. Nggak bisa. 1, 2, 3. Nggak bisa. Itu muncul tuh. Oke, baik. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Sabar karena ini slide banyak sekali ya. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya Ini nggak bisa. Nggak bisa ini. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami. Sehat selalu buat Bapak dan Ibu semua. Semoga kita bisa menciptakan dan mendidik generasi penerus bangsa menjadi generasi penerus yang membudayakan, membaca dan juga menulis. Terima kasih. Diterjek mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi ya. Ya Ibu, terima kasih.
Oke.